Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di pagi hari ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa-apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Melanjutkan kembali kajian kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-253, masih dalam bab yang sama, babu fadli dha'fatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin, bab keutamaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak masyhur atau tidak terkenal atau tidak dianggap. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa'. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadha faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushaffa' wa in qala an la yusma' liqawlihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'il ardi mithli hadha. Jadi saya katakan tadi, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Ada dua perbedaan ketika dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan konteks dan narasi yang sama, maka dia akan ditulis oleh para ulama dengan nama istilah muttafaqun alaih. Jadi dua hadis tersebut, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan narasi dan konteks hadis yang sama. Tekstual hadisnya persis sama kata-katanya. Disebut oleh para ulama muttafaqun alaih, disepakati atas hadis tersebut. Ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan makna yang sama, namun dengan narasi yang sedikit berbeda. Dengan konteks hadis yang sedikit berbeda. Maka ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah rawahul Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu perbedaannya. Hadis ini merupakan hadis yang derajatnya paling tinggi, saya katakan sebelumnya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadz yang sama, disepakati lafadznya sama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi nama seorang sahabat ini namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia memiliki kunyah dengan nama Abu Al-Abbas. Dan merupakan sunnah dalam Islam seseorang menamakan dirinya dengan kunyah.
Kunyah ketika seorang menamai dirinya dengan awalan Abu, atau seorang wanita menamai dirinya dengan awalan Ummu. Ketika seorang ayah memiliki anak bernama Ahmad misalnya, maka dia menamai dirinya dengan nama Abu Ahmad. Seorang wanita yang memiliki anak pertama atau anak laki-laki yang bernama Muhammad, maka dia memberi namanya, nama kunyah dirinya sendiri dengan nama Ummu Muhammad. Ini merupakan sunnah yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Qala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang lelaki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin 'indahu jalisin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya dengan orang yang berada di sebelah Rasulullah. Jadi ya, Rasulullah pada saat itu sedang duduk bersama seseorang, kemudian ada orang yang lewat di depan mereka. Rasulullah bertanya, "Ma ru'yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang yang lewat tadi itu? Maka dari dalam hal ini diperbolehkan, ya, kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini, diperbolehkan kita untuk bertanya tentang keadaan agama seseorang khususnya ketika ada maslahat, ada kepentingan. Sebagaimana misalnya saya jelaskan sebelumnya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita untuk hal-hal yang dimana kita mau tidak mau perlu untuk menyebutkan misalnya aibnya dalam hal maslahat, dan ini bukan dinamakan dengan gibah. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika misalnya ada seseorang yang ingin datang kepada kita, ya, untuk bertanya tentang seorang pemuda yang ingin melamar anaknya. Dia datang kepada kita bertanya, bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini, dia ingin melamar anak saya. Maka ketika kita ditanya hal tersebut dan kita mengetahui ada aib dalam sisi agamanya orang tadi itu, kita boleh untuk menyampaikannya karena ada masalah. Dan di sini Rasulullah SAW bertanya, ya, tentang orang yang lewat tersebut untuk maslahat. Maslahatnya apa? Untuk menjelaskan tentang dua jenis manusia atau dua jenis orang yang akan kita jelaskan sesaat lagi. Ma ra'yuka fi hadza? Kata Rasulullah, bagaimana menurut kamu orang yang lewat barusan itu? Faqala, kemudian orang yang duduk bersama Rasulullah itu berkata, rajulun min asrafin nas. Dia adalah orang terpandang, orang kaya, orang top, orang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, orang yang disanjung-sanjung, orang yang hebat. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah. Orang seperti ini demi Allah, kalau dia ngelamar anaknya orang pasti dinikahin, nggak mungkin ditolak. Kaya, punya jabatan, nggak mungkin ditolak, kata orang tadi itu. Wa in syafa'an syafa', kalau dia ingin minta syafaat, kalau dia ingin misalnya melakukan sesuatu, pasti akan didengar omongannya sama orang. Dia mengerjakan sesuatu, orang pasti akan mengerjakan atau membantu atau menyelesaikan apa yang akan dia minta tadi itu. Orang ini orang yang didengar omongannya. Fasa kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah diam. Rasulullah tidak mengatakan apa-apa tentang komentar dari orang yang duduk bersama Rasulullah SAW tersebut. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian ada orang lagi yang lewat, orang yang kedua lewat di depan Rasulullah SAW. Ma ra'yuka fi hadza? Kata Rasulullah kemudian bertanya lagi kepada orang yang bersama Rasulullah, apa pendapatmu tentang orang yang lewat barusan ini? Orang yang kedua. Jadi ada orang kedua yang lewat di hadapan Rasulullah SAW dan sahabatnya itu. Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, ini termasuk orang miskin ini, tidak punya uang. Ya, orang miskin itu ya Rasulullah. Tidak punya apa-apa dia. Tidak kerja, tidak ini, ya, tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan lain sebagainya. Hadza hariyun in khataba an la yunkah. Orang-orang seperti ini, kalau ngelamar anaknya orang nggak mungkin dinikahin. Mau ngasih makan apa? Karena kalau orang misalnya mau nikah, biasanya calon mertua itu akan bertanya di awal, kamu kerjanya apa? Dan ini wajar, ini normal. Setidaknya kamu menikah dengan anak saya, kamu bisa memberi makan anak saya. Bertanggung jawab atas anak saya. Nah, orang seperti ini kalau ngelamar anaknya orang nggak bakal dikasih, sudah pasti. Nggak punya uang dia. Ya Rasulullah, kata sahabatnya ini. Wa in syafa'an la yusyafa'. Kalau dia ingin minta sesuatu, minta syafaat,
minta bantuan, ingin mengerjakan sesuatu, nggak akan ada orang yang mengurusnya, nggak akan dengar omongannya. Jadi orang seperti ini orang yang dianggap kalangan bawah. Wa in qala an la yusma' li qawlihi. Kalau dia ngomong nggak bakal dengerin, nggak direken omongannya. Nggak bakal didengar. Beda kalau orang punya duit, didengar omongannya. Orang punya harta, didengar. Dan orang-orang senang dengar omongannya orang yang punya uang. Lebih dibandingkan orang yang punya ilmu. Dan itu kenyataan terjadi di zaman sekarang. Orang itu lebih dihargai karena hartanya dibandingkan dengan ilmu yang ia miliki. Kalau dia kaya, dihormati, disanjung. Orang-orang berbicara dengan dia dengan nada yang baik dan lain sebagainya. Adapun orang yang miskin gak akan dianggap, direndahkan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah kemudian berkata, "Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Orang yang kamu bilang miskin ini, orang yang kamu bilang dia kalau minta sesuatu gak akan diberikan, orang yang kamu bilang kalau dia ngelamar anaknya orang gak akan dinikahi, orang yang kamu bilang kalau dia itu berbicara gak pernah dengar omongannya, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang yang di dunia ini kedudukannya mungkin rendah di mata manusia, akan tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Itulah dia kenapa tidak boleh seseorang itu merendahkan seseorang karena hanya status finansial atau status apa? Statusnya di mata masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat seseorang, mengukur seseorang dari hal tersebut. Yang diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seseorang adalah bagaimana takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila alwanikum ya waswarikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kalian dari apa warna kalian, apa bentuk wajah kalian, dari golongan apa kalian, dari mana background kalian, dari mana kalian berasal, anaknya siapa kalian. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari hati-hati kita dan perbuatan kita. Di mana orang yang hatinya baik, amalannya pasti baik. Makanya di sini Rasulullah mengatakan qulub dan a'mal. Hati dan perbuatan. Sehingga ketika seorang itu perbuatannya baik, menandakan hatinya itu baik. Kalau orang perbuatannya buruk, menandakan hatinya itu juga buruk. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi juga dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu hadis dari hadis yang 40. Tentang bagaimana hati ini sebagai raja dari tubuh kita. Raja, pemimpin, komandan dari seluruh anggota badan kita. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, kalau daging itu baik, maka akan seluruh tubuh kita juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk semua perbuatan seseorang. Ala wahiyal qalb, maka itu adalah hati. Ini yang perlu kita ketahui, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita dari amalan kita. Allah tidak melihat kita dari harta kita. Kalau Allah melihat dari harta, maka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mereka sekarang berfoya-foya di negeri sana, ya, di sini pun juga mereka akan menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang diukur adalah melalui harta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya dunia ini lebih ya, punya harga dibandingkan sayap nyamuk saja di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan dapat makan orang-orang kafir. Allah hanya akan memberikan rezeki kepada orang beriman saja. Kalau seandainya dunia ini punya apa? Punya harga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin dikasih makan orang-orang non-muslim. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya Allah berikan makan yang non-muslim dan Allah berikan makan yang muslim. Tandanya apa? Ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan keimanan itu sangat mahal. Takwa sangat mahal. Hidayah itu sangat mahal. Sehingga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di atas keimanan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tunjukkan syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sekarang kita ini berada di mana? Di bulan Dzulhijjah. Sudah masuk di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Dan di antara amalan yang kita bisa kerjakan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kita bersiap-siap untuk apa? Berkurban di hari raya nanti. Dan kurban tersebut akan diberikan kepada siapa? Orang-orang fakir dan miskin dari kaum muslimin. Kita berikan kepada mereka kelebihan harta yang kita berikan. Yang kita miliki. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang tidak mau berkurban padahal dia punya harta. Bayangkan, apa kata Rasulullah? Man wajada sa'atan an yudhahi fala yudhahi. Barang siapa yang punya kelebihan harta untuk berkurban, tapi nggak kurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekati masjid kita, kata Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, insya Allah setiap orang di Australia ini, insya Allah saya yakin mampu untuk berkurban, mampu untuk beli kambing $100-200. Di Indonesia beli lebih murah insya Allah. Lebih mahal apa lebih murah di Indonesia? Lebih mahal ya? Insya Allah saya doakan, insya Allah semuanya mampu berkurban. Kita berikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Khususnya sekarang di Indonesia, mereka sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita bantu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia dari hadis yang pertama tentang seseorang yang mungkin di dunia ini memiliki kedudukan yang sangat rendah di mata manusia, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Banyak kita dengar hadis dari Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidak terkenal, tapi di langit namanya sering disebut-sebut. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, saat lagi akan datang seseorang melalui pintu ini yang min ahlil jannah. Dan dia termasuk penghuni surga. Kata Rasulullah SAW. Gak lama kemudian datang seorang yang dimana gak nyangka. Sahabat Rasulullah semua itu gak nyangka ngeliat, loh dia ternyata. Orang ini orang yang, kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul ngobrol biasanya, kita mungkin punya teman-teman grup-grup ngobrol ya, grup-grup nongkrong ya, bapak. Coba bayangkan, ada nggak mungkin terlintas nama seseorang yang juga tinggal di Perth ini yang kita nggak pernah sebut? Pasti ada. Orang yang kita nggak pernah sebut, yang kita nggak pernah anggap, yang kita bukan kita rendahkan, artinya dia orang yang memang tidak pernah terlintas di kepala kita. Mungkin karena dia biasa-biasa. Beda kalau orang misalnya dia punya toko besar, pasti akan jadi bahan obrolan. Kemarin orang belanja ke tokonya, kemarin tokonya direnovasi, kemarin tokonya datangkan barang, kemarin tokonya. Jadi akan bahan pembicaraan. Adapun ada orang yang tidak pernah dibicarakan. Nah Rasulullah mengatakan akan ada datang sekarang dari pintu ini orang yang termasuk penghuni surga. Pas tiba-tiba datang, kaget sahabat, loh dia ternyata. Kemudian dia sholat. Selesai sholat disamperi oleh para sahabat, ditanya, apa amalanmu? Katanya, tidak ada apa. Afwan, ceritanya jadi kemudian ada seorang sahabat yang meminta izin untuk menginap di rumahnya. Ingin tahu amalan rahasia apa yang dia kerjakan pemuda ini di rumahnya. Sahabat ini bangun malam-malam. Dia nggak bangun malam, orang sahabat yang disebutkan masuk surga itu dia nggak bangun malam, nggak bangun sholat malam. Kemudian hari kedua sama juga, tidak ada amalan spesial, itu tidak ada. Bayangannya mungkin dia ngaji dari pagi sampai malam, sholat dari pagi sampai malam, bayangannya seperti itu mungkin. Kemudian sampai berikutnya ditanya oleh sahabatnya, kamu apa amalanmu, kok kamu bisa begini? Gak ada katanya. Ayo apa amalanmu? Gak ada. Cuman satu yang saya tahu katanya, setiap malam saya tidur, itu saya tidak pernah ngurusi orang. Hati saya ini tidak pernah yang namanya benci, hasad, iri, dengki dengan orang lain. Saya tidak pernah punya perasaan seperti itu. Merdeka. Itu dia yang menyebabkan kamu termasuk ahli surga, kata sahabat tersebut. Hatinya bersih, gak pernah iri sama orang, gak pernah ngurusin orang, gak pernah hasad sama orang, gak pernah jelek-jelekan orang. Walaupun mungkin sholatnya itu biasa-biasa saja, ngajinya mungkin biasa-biasa saja. Sebaliknya, orang yang sholatnya bagus, ngajinya bagus, sedekahnya bagus, tapi mulut tidak bisa dijaga.
suka fitnah orang, suka jelek-jelekkan orang. Apa kata Rasulullah SAW tentang hadis orang yang bankrupt di hari kiamat? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bankrupt di hari kiamat itu? Sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, Rasulullah. Orang yang fager, orang yang miskin. Nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Yang datang di hari kiamat nanti bawa pahala puasa, dia bawa pahala sedekah, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala sholat, banyak pahalanya. Nanti hari kiamat ada orang datang bawa pahala yang sangat banyak. Walakin, akan tapi kata Rasulullah, cuman qad syatama hadza, dia pernah caci maki ini. Wa dharaba hadza, dia pernah pukul ini. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darahnya ini. Dia pernah menzolimi banyak orang. Di hari kiamat apa yang terjadi nanti di akhirat? Orang-orang yang pernah dizolimi itu datang ke dia, nagih. Kamu pernah zolimi saya, sini pahalamu. Diambil pahalanya dia, diberikan kepada orang yang pernah dizolimi itu. Sampai ketika pahalanya orang ini sudah habis, tapi orang yang dizolimi itu masih banyak. Antriannya, listnya itu masih banyak. Gantian, dosa-dosanya orang yang dizolimi ini dikasih ke orang yang menzolimi ini. Yang tersisa, orang tersebut hanya punya dosa apa pahala? Pahalanya sudah habis. Yang tersisa dia hanya punya apa? Dosa. Apa kata Rasulullah? Kemudian dilemparkan dia ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kita merendahkan orang-orang yang tidak memiliki harta. Jangan kita merendahkan orang-orang yang tidak punya kedudukan. Jangan kita merendahkan orang-orang yang dianggap remeh oleh manusia. Ya, hanya orang biasa. Jangan sekali-kali. Karena Islam ini, ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah ditolong melainkan karena adanya orang-orang miskin, doa-doa mereka. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang singkat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka pernah debat. Dan ini termasuk umur ghaibiyah, hal-hal gaib yang kita hanya diminta untuk mengimaninya. Tidak perlu bersusah payah untuk apa? Mencari tahu bagaimana ya surga sama neraka debat. Karena ini merupakan hal-hal yang gaib. Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib kita imani. Apa nama iman? Kita yakini, kita imani, kita iyakan. Bagaimana kenyataannya? Bagaimana prosesnya? Wallahu ta'ala alam. Allah memang menyembunyikannya, tidak menampakkannya kepada kita. Dan itu merupakan di antara bentuk ujian. Allah ingin melihat kita apakah kita ini mau beriman dengan hal-hal yang dikabarkan oleh Allah. Dan itu merupakan hal-hal yang gaib, walaupun hal-hal tersebut termasuk hal-hal yang tidak masuk akal kita. Apakah kita mau beriman apa tidak? Karena banyak orang ketika sudah bertentangan dengan akalnya, tolak. Oh ini nggak mungkin. Oh ini enggak, ini salah ini. Masa bisa begitu? Nggak masuk akal ini. Kita diminta untuk mengimaninya. Nah ini bagaimana surga dan neraka ini debat. Saling adu hujah. Saling adu argumen. Faqalatin nar, neraka mengatakan apa? Dan ini merupakan ketika surga itu bisa berbicara, neraka itu bisa berbicara, ya, itu merupakan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apapun. Bukankah Allah SWT mengatakan seluruh yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah SWT? Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdih. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah SWT, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah SWT. Semua kursi, pohon, meja, pintu, rumah, batu, gunung, jalanan, hewan-hewan, semua itu bertasbih kepada Allah SWT.
berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu. Allah sembunyi, Allah tidak tampakkan kepada kita. Kita diminta untuk beriman kepada hal-hal gaib tersebut. Makanya kalau ada orang yang tidak bertasbih, itu jauh lebih tidak bermanfaat di muka bumi ini dibandingkan dengan hewan atau batu. Itu lebih baik dibandingkan dia. Kalau orang itu nggak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong batu aja itu zikir kok. Nah, ada orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, mending kita taruh batu di rumah daripada taruh orang seperti itu di rumah kita. Kemudian apa kata neraka? Fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Dalamku ada orang-orang jabbar, orang-orang sombong, orang-orang angkuh, wal mutakabbir, orang-orang yang merasa dirinya itu hebat, sombong, angkuh. Kemudian keras. Jabbar itu termasuk di antara sifat-sifat adalah orang yang keras. Meremehkan orang lain, menjelekkan orang lain, kata-katanya kasar. Dan itu biasa terjadi dari orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tawadhu tidak mungkin keluar dari ucapan-ucapan yang mengintimidasi orang lain, menjelekkan orang lain. Dia berusaha menjaga apa? Perasaan orang lain. Adapun orang yang sombong, maka dia akan menjatuhkan orang lain. Dan di antara bentuk kesombongan adalah menolak kebenaran. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-kibru ya, batlul haq wa ghamtun nas. Yang termasuk namanya kesombongan adalah seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kita disampaikan kepada kita kebenaran, terimalah kebenaran tersebut. Apalagi kebenaran tersebut berasal dari Allah dan Rasul. Karena kalau kita menolak hal tersebut, kita sombong. Jadi itu kata neraka. Di dalamku banyak orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang keras. Wa qalatil jannah. Kemudian surga berkata, fi du'afa'in nas, fi du'afa'un nas wa masakinuhum. Di dalamku banyak orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Nah, makanya kenapa wanita itu banyak menjadi penghuni neraka? Kenapa? Disebut oleh Rasulullah SAW, inni uritun nar. Aku diperlihatkan, ditunjukkan sama Allah itu bagaimana kondisi neraka, kata Rasulullah. Wa ra'aitu aktsara ahliyan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuni itu perempuan. Kenapa mereka masuk neraka perempuan itu? Bikufrihinna, karena mereka berbuat kufur. Yakfurna billah wa yakfurna al-ashir. Mereka itu kufur, nggak mau taat sama Allah dan tidak mau taat sama suaminya. Wanita yang nggak mau taat sama suaminya, tandanya wanita itu wanita yang sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada suaminya, merasa dirinya lebih hebat daripada suaminya. Itu biasanya ciri-ciri perempuan yang kurang ajar atau perempuan tidak mau taat sama suaminya biasanya seperti itu. Tapi kalau wanita, dia merasa dirinya, suaminya itu adalah lebih tinggi daripada dia. Aku adalah seorang istri, aku harus taat kepada suamiku. Tawadhu, rendah hati dia punya sifatnya. Maka istri-istri seperti itu akan mudah taat kepada suaminya. Dan ini memiliki hubungan. Makanya kenapa penghuni neraka itu banyak orang-orang sombong. Dan di antaranya perempuan, para istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Karena dia sombong. Tidak mau taat kepada suaminya. Merasa dirinya apa? Saya lebih tinggi. Atau sekarang dikatakan apa? Equal dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa hal yang dimana itu harus kesetaraan, dimana akan tapi tetap walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama lelaki dengan perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan berbeda. Baik, ala kulli hal, kata surga, fiya du'afa'un nas. Di dalamku banyak orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Faqadha bainahuma. Kemudian Allah memutuskan perkara di antara mereka. Jadi diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Sudah begini. Engkau surga, engkau ya adalah buah dari rahmatku yang aku rahmati seseorang siapapun yang aku inginkan. Orang-orang yang masuk ke dalam itu adalah orang-orang yang aku rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau neraka, azabi, buah dari azabku. U'adzibu biki man asya, yang aku azab mereka denganmu siapapun yang aku kehendaki. Jadi dua-duanya ini memiliki peran penting. Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Surga ini untuk orang-orang yang aku berikan rahmat. Neraka ini untuk orang-orang yang apa? Aku azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan kalian pasti akan aku jadikan penuh isinya. Allah bilang surga neraka dua-duanya akan saya jadikan penuh. Bahkan neraka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam Al-Qur'an. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami mengatakan kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Apa kata Jahannam? Hal min mazid. Mana tambah sini lagi? Sini tambah lagi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kufur kepada Engkau ya Allah, kita azab di sini. Terus minta nggak habis-habis. Nah, tapi Allah SWT katakan dua-duanya akan saya apa? Saya penuhkan. Surga akan penuh dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka akan penuh dengan orang-orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tinggal kita ya berusaha apa? Apakah kita mau berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Ataukah kita mau santai-santai, tidak peduli acuh tak acuh dengan hukum Allah, dengan peraturan yang Allah berikan, dan waliyadzubillah kita termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Keputusan ada di tangan kita. Anda yang memilih. Wahadainahun najdain. Kami berikan dia dua jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Tinggal pilih mau yang mana. Istiqomah di jalan tersebut. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga, berkumpul bersama orang-orang duafa, bersama orang-orang miskin, bersama para nabi, bersama para siddiq, dan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan kemudian bagi seluruh yang mendengar. Kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya ucapkan datangnya dari diri saya dan dari setan. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum kita bubar, insyaallah setelah selesai pengajian ini saya mengundang bapak-bapak semua untuk sarapan rawon di rumah. Insyaallah kita bisa berangkat bersama-sama makan rawon insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.